Sabana. Are y'all ready? Hijau mania. Hijau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasura Amelia dengan NIM 25044112559. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perancangan sistem basis data untuk pengelolaan data siswa. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, latar belakang dari pengelolaan data siswa itu merupakan bagian penting dari administrasi pendidikan. Namun, banyak sekali sekolah masih menghadapi masalah berikut seperti data tidak terintegrasi. Data siswa itu tersebar di berbagai dokumen fisik dan digital yang tidak terhubung satu sama lain. Yang kedua ada proses lambat dan rawan error. Pencarian dan pembaruan data memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Yang ketiga ada keamanan data rendah, tidak adanya kontrol akses yang jelas sehingga data sensitif mudah diakses sembarang pihak. Nah, yang keempat ada pelaporan sulit. Pembuatan laporan akademik dan administrasinya itu memerlukan usaha besar tanpa sistem terpadu. Terus yang terakhir ada solusi. Nah, diperlukan sistem basis data yang terpusat, aman, dan mudah diakses oleh pihak berwenang. Selanjutnya ada tujuan dan ruang lingkup. Yang pertama itu tujuan sistem. Nah, tujuan sistem itu ada 5. Yang pertama ada membangun basis data terpusat untuk seluruh data siswa. Yang kedua, memudahkan pencarian dan pembaruan data secara real time. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan integritas data siswa. Dan keempat, menyederhanakan proses pelaporan akademik. Dan yang terakhir atau yang kelima itu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini terbagi dua, ada aspek dan detail. Ya, aspek yang pertama itu ada entitas, detailnya itu ada siswa, guru, kelas, mata pelajaran, dan nilai. Nah, aspek yang kedua itu ada fungsi, detailnya itu CRUD, data dan pencarian pelaporan. Yang ketiga ada pengguna, detailnya itu ada admin, guru, wali kelas, dan kepala sekolah. Nah, yang keempat itu ada platform, detailnya itu aplikasi berbasis web, desktop, atau mobile. Nah, yang kelima itu ada DBMS, detailnya itu ada MySQL. Mungkin itu cara bacanya, sorry kalau salah ya. Terus ada analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan itu dibagi dua, ada fungsional dan non fungsional. Yang pertama kita akan bahas kebutuhan fungsional. Yang pertama itu, kode yang pertama itu ada F01, fiturnya itu ada manajemen data siswa. Deskripsinya itu ada input, edit, hapus, dan cari data pribadi siswa. Nah, kode yang kedua itu ada F02, fiturnya itu manajemen kelas. Deskripsinya itu pengelolaan kelas, tahun ajaran, dan pembagian siswa. Kode selanjutnya ada F03, fiturnya itu pencatatan nilai. Deskripsinya itu input dan rekap nilai per mata pelajaran dan semester. Selanjutnya F04, fiturnya itu absensi siswa, deskripsi, pencatatan, dan rekapitulasi kehadiran harian. Yang kelima itu F05, fiturnya laporan dan cetak, deskripsi, generate laporan akademik dan administrasi. Selanjutnya kita bahas itu kebutuhan non fungsional. Nah, terbagi dua, ada aspek dan keterangan. Aspek yang pertama itu performa. Keterangan itu respon query kurang dari 2 detik untuk data hingga 10.000 siswa. Selanjutnya ada keamanan. Keterangannya itu enkripsi data, autentikasi berbasis peran atau RBAC. Nah, yang ketiga ada skalabilitas. Keterangannya itu mendukung pertumbuhan data multi tahun ajaran. Nah, selanjutnya ada integritas. Keterangannya constraint foreign key, validasi input ketat. Yang terakhir ada backup, atau keterangannya itu dicadangkan otomatis atau percadangan otomatis harian ke server cadangan. Nah, selanjutnya ada perancangan sistem data untuk pengelolaan data siswa. Di samping ini ada IRD-nya. Nah, relasi yang terbentuk dari IRD ini ada siswa menempati kelas.
many to one. Banyak siswa menempati satu kelas, contohnya 30 siswa ada di kelas 10A. Relasi ini diwakili ID kelas sebagai foreign key di tabel siswa. Nah, yang kedua ada kelas dan guru. Ini itu one to one. Satu kelas hanya bisa diwali oleh satu guru atau wali kelas ya. Nah, satu guru hanya menjadi wali untuk satu kelas, tidak bisa lebih dari itu. Nah, relasi ini diwakili oleh ID guru sebagai foreign key di tabel kelas. Terus ada ketiga guru dan mapel. Ini tuh one to many. Satu guru hanya bisa mengajar satu guru bisa mengajar banyak mapel. Nah, mapel itu apa sih? Mapel itu mata pelajaran ya teman-teman. Nah, contohnya Bu Rina mengajar matematika dan fisika. Relasi ini diwakili oleh ID guru sebagai foreign key di tabel mapel. Ataukah contohnya itu satu dosen mengajar matkul kayak sistem basis data atau matematika mungkin. Nah, itu lanjut. 4, ada siswa dan nilai. Ini tuh ini tuh one to many. One to many. Satu siswa memiliki banyak nilai, yaitu satu nilai untuk satu mata pelajaran per semester. Relasi ini diwakili oleh ID siswa sebagai foreign key di tabel nilai. Nah, selanjutnya ada mapel dan nilai. Ini tuh one to many. Satu mata pelajaran menghasilkan banyak nilai karena setiap siswa memiliki nilainya masing-masing untuk mapel tersebut. Kayak siswa ini memiliki nilai 70 di mapel ke matematika, 80 ke fisika. Jadi punya nilai masing-masing di setiap mapel. Nah, relasi ini diwakili oleh ID mapel sebagai foreign key di tabel nilai. Tabel nilai ini berperan sebagai tabel penghubung antar siswa dan mapel karena satu siswa bisa mengikuti banyak mapel dan satu mapel diikuti oleh banyak siswa. Nah, membentuk relasi many to many yang dipecah menjadi dua relasi menjadi one to many melalui tabel nilai. Selanjutnya ada implementasi. Nah, implementasi itu ada dibagi dua ya, ada layer dan teknologi. Layernya itu ada database, backend, frontend, server, dan backup. Ini teknologinya. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulannya itu ada 4. Yang pertama ya, sistem basis data yang dirancang mampu mengintegrasikan seluruh data siswa secara efisien dan terpusat. Yang kedua, ada penggunaan IRD dan normalisasi tabel menjamin integritas dan konsistensi data. Yang ketiga, ada fitur RBAC, memastikan hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Yang keempat, sistem ini mendukung pengambilan keputusan sekolah. Nah, sebelum lanjut ke rekomendasi, mungkin teman-teman lupa IRD itu macam bagaimana? IRD itu kayak gini. Nah, kayak gini. Terus ada itu namanya RBAC. Sabar saya mencari. Nah, RBAC itu enkripsi data atau dan autentikasi berbasis peran. Nah, lanjut kita bahas rekomendasi. Ada rekomendasinya itu ada 3. Yang pertama itu lakukan pelatihan operator sebelum implementasi. Yang kedua, terapkan backup harian dan uji pemulihan data secara berkala. Ketiga, ada rencanakan migrasi data lama ke sistem baru. Yang terakhir ada penutup. Data yang terkelola dengan baik adalah fondasi pendidikan yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.